Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Zaim. Saya berasal dari Tuban, tepatnya di Universitas PG. Saya belajar di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Nomor saya itu 1103230005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Potensi Sumber Daya Alam dalam Mendukung Kemajuan Indonesia dalam mata kuliah Kewarganegaraan yang diambil oleh Bapak Dr. Sutisno, MPD. Ya. Oke teman-teman, pertama-tama apa itu sumber daya alam? Nah, sumber daya alam ini ada banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama dari Kartini pada tahun 1983, dia mengemukakan bahwa sumber daya alam adalah segala unsur tata lingkungan biofisik yang nyata atau potensial dapat memenuhi kebutuhan manusia. Lalu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 5 menyebutkan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, dan sumber daya hutan. Lalu menurut Zikri Maulana pada tahun 2014 mendefinisikan sumber daya alam sebagai segala bentuk materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan kelestariannya. Dari beberapa pengertian tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya alam adalah segala hal yang kita ambil dari alam, baik itu berbentuk hayati atau non-hayati, bentuknya materi, energi, ruang, atau waktu yang dibutuhkan oleh manusia untuk diambil manfaatnya dalam kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, bagaimana sih kondisi sumber daya alam di Indonesia ini? Nah, Indonesia adalah negara kita yang sangat kaya raya tentang sumber daya alamnya. Nah, seperti nikel, tembaga, batu bara, hasil laut, dan minyak sawit. Tak lupa ada hasil pertanian juga. Nah, karena Indonesia juga memiliki tanah yang kaya, maksudnya kaya itu kaya akan mineral. Tanahnya juga subur. Sampai ada peribahasa mengatakan jika kita membawa kayu dan batu itu cukup digunakan untuk menanam. Nah, Indonesia ini juga menjadi pemproduksi nikel tertinggi di dunia. Batu bara yang mencapai 831 juta ton pada tahun 2024 dan sawit sekitar 44 juta ton per tahun. Nah, tak kalah juga potensi lautnya juga sangat besar. Tapi 75-96% stok ikan sudah dieksploitasi penuh. Artinya kemungkinan sudah berkurang. Nah, untuk energi terbarukan seperti panas dan bumi dan energi laut masih belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, hutan luas juga tapi terancam deforestasi. Kita juga memiliki hutan yang sangat luas tapi juga terancam deforestasi. Terancam juga seperti penebangan liar dan yang lainnya. Sehingga menyebabkan kondisi sumber daya alam di Indonesia ini sedikit kurang terurusi karena pengelolaan sumber daya alamnya yang belum optimal. Nah, hal ini berpengaruh kepada Indonesia sebagai negara yang masih berkembang. Nah, mengapa Indonesia masih menjadi negara berkembang? Indonesia masih tergolong negara berkembang karena pemanfaatan sumber daya alamnya yang belum optimal, industri hilirnya lemah, pembangunan belum merata, dan kualitas pendidikan serta infrastruktur masih rendah. Korupsi juga menjadi hambatan utama dalam percepatan kemajuan ini. Nah, terus ini ada beberapa solusi yang dapat ditawarkan agar Indonesia menjadi negara yang maju, seperti negara-negara Amerika, Korea Selatan, Jepang, Perancis, dan yang lainnya. Yang pertama, peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusianya. Terus yang kedua, pembangunan infrastruktur yang memadai. Karena dengan pembangunan infrastruktur yang memadai akan memudahkan pengelolaan sumber daya alam di daerah atau di negara tersebut. Lalu yang ketiga, pemanfaatan teknologi dan inovasi, dan yang keempat adalah reformasi tata kelola dan
regulasi. Mungkin itu presentasi dan pemaparan materi yang dapat saya sampaikan kali ini tentang pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Akhir kalam saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.